Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Febri Ariska, biasa disapa dengan panggilan Febri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan hasil materi saya, yaitu macam-macam sistem perekonomian suatu negara. Langsung saja pada slide berikutnya. Nah, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu komponen yang digunakan oleh setiap negara, baik itu negara pemerintah ataupun swasta, untuk mengatur segala aktivitas ekonomi di negaranya. Jadi berdasarkan prinsip yang dianut oleh suatu negara tersebut, demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada negara tersebut. Nah, dalam menjalankan sistem ekonomi, setiap pemerintah atau negara memerlukan berbagai elemen yang terdiri dari pemerintah, produsen, konsumen, bank, dan komponen-komponen lain yang dapat membantu berjalannya sistem ekonomi tersebut. Penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pengertian sistem ekonomi yang telah dipaparkan oleh ahli. Pemaparan yang pertama adalah dari Galirso. Dari Galirso ini memaparkan sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Untuk pemaparan yang kedua, yaitu menurut Gregory Grossman dan M. Nanu. Di sini memaparkan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Yang ketiga, menurut McEachern, berpendapat bahwa seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Jadi, bisa disimpulkan dari definisi-definisi tersebut sebenarnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi pada dasarnya. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya di sini ada fungsi sistem ekonomi. Nah, fungsi sistem ekonomi secara umum yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Ini yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat, untuk menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi. Nah, dari yang sudah diketahui, sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4, dan dari 4 sistem ini mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang pertama, sudah dipaparkan tentang sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal kapitalis. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Nah, dari keempat sistem ini saya akan menjelaskan
bagaimana sistem itu serta kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja yang pertama, di sini ada sistem ekonomi tradisional. Nah, dalam sistem ini, organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan. Jadi, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam pemenuhan kebutuhannya. Untuk kelebihan yang lain, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Di sisi lain, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Dan tidak ada kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Dan tidak terdapat juga inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Pada sistem ekonomi tradisional ini, pemerintah pun juga berperan sebagai pengawas sehingga tidak menjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Tetapi dalam sistem tradisional ini juga masih mempunyai kekurangan. Misalnya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik karena mengandalkan dari hasil alam. Juga belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang, dan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangatlah lambat, serta kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Dalam sistem ini, perubahan dianggap sangat tabu, sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang atau sulit untuk diajak berkembang. Yang kedua, di sini ada sistem ekonomi komando atau bisa disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Sistem ini, pemerintahlah yang memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain misalnya seperti Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur. Seperti itu. Dalam sistem ekonomi terpusat ini memiliki kelebihan. Kelebihannya dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi, serta bertanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Dan juga adanya jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sini pemerintah juga sangat mudah untuk mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi juga mudah dikendalikan dan kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Tapi di sisi lain, untuk sistem ekonomi terpusat ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kekurangannya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan oleh permintaan masyarakat. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Karena dalam sistem ekonomi terpusat ini yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah. Yang ketiga, di sini ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang dipertimbangkan. Dari sistem ini memiliki kelebihan. Jadi, setiap perorangan atau perusahaan
memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi, baik atau tidak dibatasi. Jadi, setiap individu diberikan kebebasan untuk berinisiatif dan kreatif, serta dapat mengembangkan suatu kreativitasnya tanpa adanya batasan. Dan tindakan masyarakat pun selalu berdasar pada prinsip ekonomi, sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Dari sistem ini memiliki kekurangan, yaitu kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Dan juga dapat mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi yang lemah. Di sini perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan karena masyarakat dalam kegiatan perekonomian tidak ada campur tangan oleh pemerintah, seperti itu. Yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, dari sistem ini memiliki kelebihan juga. Jadi, setiap hak individu akan diakui. Penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Dari sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Dan terdapat sebuah kebebasan dalam usaha yang akan menjamin kestabilan perekonomian, seperti itu. Dari sistem ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan, dan tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Untuk slide selanjutnya, di sini ada sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis sistem perekonomian yang ada di dunia, tahukah kamu perekonomian apa sih yang sebenarnya dilakukan di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia? Tentunya sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Nah, sistem Pancasila ini dipilih untuk ditetapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Jadi barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Di negara kita, negara Indonesia yang menerapkan sistem perekonomian Pancasila, negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengolah, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan tersebut sulit terwujud. Jadi, ekonomi Indonesia ini kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Mungkin itu sebabnya pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki industri 4.0 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Dari sistem perekonomian Indonesia ini juga memiliki kelebihannya. Nah, kelebihannya ini adanya kebebasan
dalam berkreasi dan berinovasi. Jadi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran masyarakat dan pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Jadi, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tapi di sisi lain, dalam sistem ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya seperti perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Jadi proses pengambilan keputusan ekonomi ini berlangsung lambat karena harus diselaraskan dulu dengan kepentingan bersama. Jadi adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi dari masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Nah, di sini sistem Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Dalam sistem ini juga memberikan kepada masyarakat atau warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Di sini saya akan menguraikan tentang ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Jadi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3 B nomor 14 seperti berikut. Jadi pada pasal 33 setelah amandemen 2002 yaitu perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua, sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Jadi untuk masyarakat itu sendiri. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemakmuran, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Di sini juga ada kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu hak milik perorangan diakui selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Jadi potensi inisiatif dan kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan kepentingan umum. Jadi, warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai atau yang dikehendaki mereka. Dalam sistem ekonomi Pancasila juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk memakmurkan dan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi dan dapat menstabilkan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Di sini ada juga adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dan juga adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya, dalam menanggapi adanya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat. Dan adanya pertimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan. Jadi konkretnya antara konsumsi tabungan dan investasi, seperti itu.
Lalu adanya perimbangan yang wajar antara barang untuk kepentingan perorangan, sektor swasta, dan kepentingan umum seperti sektor publik. Adanya pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Jadi dalam perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah. Jadi diindahkannya nilai yang melekat pada manusia seperti HAM atau hak asasi manusia, tentang kebebasan, keadilan sosial, kebersamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Berikutnya ada implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, implementasi dari sebuah sistem ekonomi Pancasila sangatlah luas dan beragam. Nah, di sini ada 5 implementasi, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Saya akan bahas untuk yang implementasi sila pertama, yaitu pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kemungkinan kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Itu untuk implementasi yang pertama. Selanjutnya untuk implementasi yang kedua, memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan tingkat kinerja. Jadi bertanggung jawab dan resiko yang diberikan pada perusahaan adalah implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya untuk implementasi untuk sila yang ketiga, yaitu menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah wujud dari sila ketiga. Dengan produk yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang, maka kita bisa berharap bahwa produk itu bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Selanjutnya untuk implementasi sila keempat, dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah, mengangkut usaha adalah wujud dari sila keempat yang mengutamakan adanya permusyawaratan. Yang terakhir, untuk implementasi sila kelima, adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha, yaitu hasil implementasi dari sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Mengapa sih kita perlu memahami sistem ekonomi? Jadi memahami sistem ekonomi berarti memahami sebuah keseluruhan kegiatan. Karena pada dasarnya kita bekerja dan terus hidup adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, menurut George Stringler pada bukunya tahun 1970, seorang praktisi ekonomi Amerika Serikat mengatakan bahwa masyarakat dipilih untuk mampu memecahkan masalah ekonomi. Pertanyaannya adalah seberapa mampu masyarakat dapat memecahkan masalah perekonomian. Beliau juga mengatakan bahwa memahami sistem ekonomi membutuhkan dua hal, komunikasi dan juga pengetahuan ekonomi secara umum. Oke, untuk slide selanjutnya, selain yang dikatakan oleh George Stringler, nah di sini ada 3. Kenapa Anda perlu memahami sistem perekonomian? Yang pertama di sini ada sistem ekonomi mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, itu maksudnya salah satu fungsi sistem ekonomi adalah sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Mengetahui
mengenai sistem ekonomi dan situasi ekonomi adalah hal penting terutama bagi Anda seorang pengusaha. Bagi seorang karyawan, memahami ekonomi dapat menjadi pedoman agar Anda menentukan pilihan karir, menentukan keputusan Anda dalam memecahkan persoalan perusahaan. Nah, untuk seorang pebisnis, mengetahui sistem ekonomi dapat menentukan jalannya perusahaan, seperti pendistribusian barang atau jasa. Nah, pasar yang dituju dan juga bagaimana Anda melakukan proses pemasarannya. Seluruh aktivitas bisnis yang berjalan di suatu negara juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah terhadap sistem ekonomi domestik maupun keputusan yang dilakukan oleh pemerintah lain yang disebut dengan sistem ekonomi global. Itu. Nah, yang untuk kedua, membantu mengawasi jalannya pemerintah. Nah, kenapa sih kita kok harus membantu mengawasi jalannya pemerintah? Nah, kan ya untuk mengetahui sistem ekonomi juga berarti turut serta dalam pembangunan negeri dengan mengawasi jalannya pemerintah. Nah, di sini keputusan-keputusan pemerintah terhadap suatu sistem ekonomi mempengaruhi bagaimana ekonomi itu berjalan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini sangat mempengaruhi apa yang akan Anda lakukan saat ini. Jadi dengan Anda mempelajarinya, ketika pemerintah memutuskan aturan yang merugikan bagi masyarakat Indonesia, Anda dapat memberi sanggahan atau tanggapan melalui media massa atau media komunikasi lainnya. Nah, untuk yang ketiga, untuk membangun peluang. Nah, di sini kan memberikan motivasi bagi Anda untuk melihat peluang. Misalnya saja, sistem ekonomi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal tersebut menjadikan peluang bagi beberapa orang, salah satunya usaha di bidang sosial. Selain itu, dengan memahami sistem ekonomi, membantu Anda melihat pasar di luar negara Anda dan menjadikannya pembanding dibukanya peluang Anda dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, dari ketiga pemahaman itu tadi dapat juga disimpulkan, jadi untuk mempelajari sistem ekonomi berarti mempelajari kehidupan secara keseluruhan. Pada dasarnya, seorang manusia melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja, membuka usaha, belajar, semua pedoman pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara di mana Anda tinggal. Jadi mempelajari sistem ekonomi dapat dimulai dengan mempelajari unsur-unsur ekonomi, salah satunya mengenai keuangan. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Bila mana ada kurang lebihnya, kritik serta saran sangat saya perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.